Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qail fi muhkami kitabih وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita jadikan kesempatan ibadah salat Jumat kali ini sebagai media untuk mengevaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ingatlah, di antara hikmah disyariatkannya ibadah salat Jumat dalam Islam adalah agar kita memiliki media evaluasi mingguan untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jamaah salat Jum'ah sejati, jamaah salat Jum'ah sesungguhnya, jamaah salat Jum'ah yang ideal adalah jamaah salat Jum'ah yang mampu melakukan evaluasi mingguan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, serta hadir semangat yang menggelora di dalam dadanya untuk tafakuh, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sorga dengan segala keindahan dan tingkatannya, ternyata itu hanya Allah peruntukan untuk para pemenang, bukan untuk para pecundang. Para pemenang adalah mereka yang berani mengambil sikap untuk hidup, sekaligus berani menanggung segala resiko ujian dalam hidup ini. Sementara para pecundang adalah mereka yang berani mengambil sikap untuk hidup, tetapi sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menanggung segala resiko ujian dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya, siapakah para pemenang itu? Dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menjelaskan, inna lil muttaqina mafaja, sungguh kemenangan itu hanya akan Allah berikan bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa diyakinkan oleh Allah sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 45 Allah menegaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang yang bertakwa kelak akan tinggal di taman-taman sorga. Udkhuluha bisalamin aminin, mereka masuk ke dalamnya dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Hadirin rahimakumullah,
Ternyata sorga itu sangat identik dengan resiko dan ujian. Mari kita kaji bersama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Allah menegaskan, Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan, belum datang pada kalian ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Hadirin, orang-orang terdahulu sebelum kita diyakinkan akan menjadi penghuni surganya Allah, seperti nabiyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, suhada, para pahlawan yang mati syahid, salihin, dan orang-orang saleh. Mereka semua menjadi penghuni surga. Massatkumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Setelah mereka lulus diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Ujian yang pertama ba'sa, ujian yang ringan. Yang kedua dharra, ujian yang berat. Yang ketiga zilzal, ujian yang maha berat. Jadi orang terdahulu, kata Allah, diyakinkan akan masuk ke dalam surga Allah setelah mereka diyakinkan lulus menghadapi ujian dari yang teringan sampai ujian yang terberat. Hadirin, sampai hari ini kita semua masih dikepung oleh pandemi COVID-19. Kita merasakan pandemi COVID-19 merupakan ujian yang sangat komplit yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menegaskan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf." Dan sungguh aku akan berikan ujian kepadamu. Pertama al-khawf, dalam bentuk rasa takut. COVID-19 sudah cukup menghantui kita semua. Walju, Allah pun akan memberikan ujian dalam bentuk kelaparan. Hadirin, kita merasakan, kita melihat, kita membaca berapa banyak penghuni negeri ini yang kelaparan karena pekerjaannya disapu oleh pandemi COVID-19. Bahkan kata Allah, kita pun akan diuji wanaksim minal amwal, kekurangan harta dan kekayaan. Kita pun bisa menyaksikan berapa banyak penghuni negeri ini yang kekayaannya dirampas oleh pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, wal anfus, kita pun akan diuji dalam bentuk ditinggalnya orang-orang yang kita cintai. Sampai hari ini kita menyaksikan angka penduduk kita yang meninggal karena COVID-19 terus menunjukkan angka yang begitu dramatis. Bahkan kata Allah, wassamarat, kita akan diuji dalam bentuk kekurangan buah-buahan. Untuk menafsirkan kata wassamarat, kita bisa menggunakan pendekatan balaghah. Kita diumpamakan menanam pohon mangga. Dari kecil pohon itu kita tanam dan kita rawat. Bila tidak ada hujan kita siram, bila ada hama kita rawat. Setelah pohon mangga itu berbuah, padahal kita sebentar lagi kita akan memanennya, buah itu dicolong, diambil oleh orang lain. Kita akan diberi ujian dalam bentuk metafor seperti itu. Banyak sekali hari ini di negeri kita orang yang membangun usaha dari kecil, tiba-tiba ketika dia akan memanen hasil usahanya, dirampas begitu keji oleh datangnya pandemi COVID-19. Hadirin, COVID-19 yang bertamu ke kita merupakan paket ujian komplit yang Allah berikan kepada kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di tengah kepungan pandemi COVID-19 yang cukup memberi efek domino pada semua dimensi kehidupan kita hari ini? Hadirin, dalam rekomendasi para ulama, kehadiran COVID-19 jadikan oleh kita sebagai media untuk berjihad sekaligus sebagai guru kesabaran bagi kita semua. Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 142 menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira
segera kalian akan masuk ke dalam surganya Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Hadirin, dalam spirit ayat ini sorga dan realitas sorgawi ternyata hanya diperuntukkan bagi orang yang benar-benar berjihad dan orang-orang yang benar sabar dalam menghadapi segala ujian. Karena itu, jadikan COVID-19 yang sampai hari ini masih belum berhenti sebagai medan jihad kita, sekaligus guru besar kesabaran kita. Hadirin, setiap kita diperintah oleh Allah untuk bersabar, dan ternyata kesabaran itu membutuhkan kehadiran guru. Karena itu COVID-19 mari kita jadikan guru kesabaran kita. Karena itu hadirin, bagian dari kesabaran, mari segalanya kita kembalikan kepada Allah. Sebab dalam Quran surah Al-Baqarah 156 Allah menegaskan, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila diberi musibah yang begitu mewabah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah. Allah menjamin bila segala ujian kita kembalikan kepada Allah. Di Al-Baqarah 156 sampai 57 kata Allah, ulaika alaihim salatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka yang ketika diuji dengan musibah dikembalikan kepada Allah, salawatum mir rabbihim, maka dia akan mendapatkan kesejahteraan yang Allah berikan kepada mereka. Musibah akan berbuah menjadi barokah. Tidak hanya itu, wa rahmah, kalau musibah ini dikembalikan pada Allah, Allah akan berikan rahmat, yakni kasih sayangnya. Hadirin, dengan kasih sayang Allah, sesuatu yang sulit akan terasa mudah, sesuatu yang berat akan terasa ringan. Bahkan dengan rahmat Allah, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Satu lagi kata Allah, bila musibah ini kita kembalikan kepada Allah hingga kita semakin dekat dengan Allah, wa ulaika humul muhtadun, Allah akan memberikan petunjuk dalam hidup ini untuk tetap kita menjadi para pemenang, bukan para pecundang dalam hidup ini. Hadirin, para tamu Allah rahimakumullah, dalam kesabaran menghadapi ujian pandemi COVID-19 ini, bangun keyakinan. Pertama, inna idamal jajai ma'a idamal balai. Sesungguhnya besarnya pahala sangat bergantung pada besarnya cobaan yang Allah berikan pada kita. Semakin besar cobaan yang Allah berikan pada kita, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Yang kedua, dalam kesabaran yakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita dengan ujian di mana kita tidak mampu untuk menanggungnya. Yakin dengan ujian ini kita mampu untuk menghadapinya. Ketiga, fa inna ma'al usri yusra. Bangun keyakinan bila COVID-19 telah menyulitkan kita sampai hari ini, bahwa di balik kesulitan akan datang kemudahan. Pada ujungnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan cobaan ini Allah tidak menghendaki kerumitan bagi hidup kita, tetapi di balik kerumitan ini nanti Allah menghendaki kemudahan bagi kehidupan kita berikutnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi Covid-19 bisa menjadi media jihad kita sekaligus guru besar kesabaran kita hingga musibah ini mudah-mudahan berbuah berkat dan rahmat dari Allah untuk kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.